Hai Andika, guys di sini. Di video kali ini kita akan membahas anggota keluarga baru dari DKID, yaitu sebuah rakitan PC yang untuk saya sendiri. Karena di DKID itu timnya punya laptop sendiri, ada yang pakai PC, dan komputer saya kemarin saya korbankan ke Tomo, jadi saya rakit PC yang memang khusus untuk saya sendiri. Dan karena saya suka yang desainnya minimalis, simple, clean, elegan, terlihat styled, jadi saya namakan PC keluarga baru DKID namanya adalah Beautiful in White. Tapi walaupun PC ini terlihat simple, kotak gitu aja ya, saya menghabiskan dana itu sekitar 55 juta rupiah untuk PC yang satu ini. Kok banyak banget? Pakai komponen apa aja? Di video kali ini akan kita bahas. Pertama, untuk prosesor rakitan PC kita kali ini menggunakan prosesor Intel Core i9 10850K yang memiliki packaging Marvel Avenger Limited Edition. Packaging khusus yang hanya ada di prosesor generasi ke-10 dan hanya ada di seri K. Dan prosesor Intel Core i9 10850K adalah prosesor yang udah kenceng banget. Dengan 10 core, 20 thread, rating TDP-nya 125 watt, dengan Intel Turbo Boost Max Teknologi 3.0 5,1 GHz dan thermal velocity ada di 5,2 GHz. Bingung ya apa bedanya Turbo Boost sama Intel Thermal Velocity Boost? Sebenarnya secara fungsi sih sama, jadi bagaimana prosesor ini mampu menaikkan single core dan juga all core-nya di kondisi tertentu. Jadi asalkan CPU-nya masih underpower, asalkan temperaturnya masih oke, bakalan bisa naik di 5,1 GHz Turbo Boost. Nah, gampangnya teknologi Intel Thermal Velocity Boost adalah kondisi di mana si prosesor mengizinkan untuk ada di clock speed melebihi Turbo Boost-nya yang 5,1 GHz tadi, yaitu Thermal Velocity Boost-nya 10850K ini 5,2 GHz. Kalau 10900K itu ada di 5,3 GHz. Gampangnya seperti itu. Tapi kalau kalian pengen tahu bahasa teknisnya atau bahasa ribetnya, mungkin kalian pengen tahu bagaimana sistem kerjanya Turbo Boost dan juga Thermal Velocity Boost. Jadi prosesor itu ada yang namanya binding. Jadi dia akan mengidentifikasi 1 sampai 2 core yang dianggap paling cepat untuk ada di speed Turbo Boost tertingginya. Dan untuk Thermal Velocity Boost seperti yang saya bilang tadi, gampangnya adalah dia mampu melampaui kecepatan dari Turbo Boost-nya. Dan karena kode prosesornya ada huruf K di belakangnya 10850K, berarti adalah prosesor yang bisa di-unlock atau bisa di-overclock atau bisa diajak balapan. Gampangnya seperti itu. Jadi untuk prosesor yang belakangnya KF, HK itu adalah prosesor dari Intel yang bisa atau siap untuk di overclock. Dan cara untuk overclocknya gampang banget ya. Kalau di Intel kalian bisa pakai software yang namanya Intel XTU atau Extreme Utility Manager. Jadi untuk overclock Intel Core i9 10850K kita bisa download yang namanya software Intel Extreme Tuning Utility yang bisa kalian download di website resminya Intel. Tapi sekarang kita akan coba dulu untuk di core speed defaultnya yaitu 4,8 GHz ya. Kalau kalian lihat di sini ya 4,7 4,8 GHz lah. Kita tes dulu pakai Sensebench R15 dan kita lihat untuk suhunya juga. Kalau pakai default itu ada di berapa suhunya, jadi kita run yang multicore dulu. Nah, kalau kalian lihat ketika pakai default speednya itu benar-benar dingin ya, di bawah 80 derajat Celcius. Dan skornya pun 2424, cukup tinggi. Nah, sekarang kita akan coba untuk overclock ke speed yang lebih tinggi pakai cara yang basic aja, cara yang gampang aja. Jadi biar kalian bisa ngikutin dan pelajari dengan mudah. Jadi kita masuk ke bagian advanced tuning ya di sini. Kemudian di sini ada kita pilih yang per core aja. Nah, ini kan rasio multipliernya sebenarnya 50-50. Nah, ini kalau misalkan saya apply ya, di bagian max core frekuensinya akan berubah. Jadi saya apply di sini akan naik menjadi 5,1 GHz. Nah, keuntungannya adalah CPU kita tentu akan lebih cepat karena overclock ya, jadi lebih kenceng. Jadi kalau misalkan kita run, seharusnya skornya akan lebih tinggi. Cuman kalau misalkan kita overclock seperti ini ya, dan liquid cooling kita tidak memadai, tidak bisa menurunkan temperaturnya, jadinya terjadi banyak thermal throttling seperti ini ya. Nah, untuk performa CPU-nya jadi lebih kenceng dengan skor 2566. Cuman kekurangannya ya ini ya, kalau kalian lihat di bagian temperatur, ya ada beberapa thermal throttling sampai 99 derajat Celcius. Jadi kalau misalkan kita nggak punya liquid cooling yang benar-benar mumpuni, ya jangan di overclock karena dia akan bekerja lebih ekstra. Tapi kalau misalkan kalian punya liquid cooling yang mumpuni, bolehlah. Coba sekarang saya kurangi dulu untuk voltasenya dan saya tambah satu multiplier lagi ya, 0,1. Jadi sekarang tinggal berapa dia? Nah, ini udah 5,2
GHz. Dan untuk Intel Core i9 10850K ini thermal velocity boostnya kita coba enable aja, dia ada di 5,2 GHz ya. Nah sekarang kita coba apply lagi. Nah seperti yang kalian lihat sekarang skornya nambah ya, walaupun tidak terlalu banyak menjadi 2580. Selain itu juga ada teknologi yang namanya hyperthreading, dan inilah alasan kenapa saya memilih untuk menggunakan prosesor Intel karena hyperthreading, yang mungkin beberapa dari kalian juga udah tahu apa itu hyperthreading. Gampangnya seperti ini, kita anggap aja core itu adalah jalur tol. Jadi kalau misalkan dua core bekerja secara bersamaan berarti dua jalur tol itu dibuka. Kalau 4 core secara bersamaan berarti 4 jalur tol dibuka. Nah semakin banyak jalur yang dibuka, lalu lintas data itu akan lebih cepat, lalu lintas mobil akan lebih cepat. Gampangnya seperti itu. Lanjut untuk graphic card. Graphic cardnya saya pakai Asus TUF RTX 3070 O8G Gaming. Ini dulu saya dapat harganya sih masih murah ya, sekitar 10.700.000. Tapi sekarang saya lihat di beberapa marketplace harganya bisa sampai 12.500.000. Gila ya. Naiknya cepet banget dan goib banget emang barangnya. Tahu gitu saya nimbun VGA aja biar cepet kaya ya. Kalau untuk spesifikasinya, VGA dari Asus TUF RTX 3070 ini memiliki boost clock, mode gamingnya itu ada di 1815 MHz. Kalau di overclock bisa sampai 1845 MHz. Jadi bisa nambah sekitar 30 MHz. Untuk VRAM-nya 8GB dengan 256 bit dengan 5888 CUDA core. Dan karena dua komponen yang saya sebutkan tadi udah bisa dibilang spesifikasi yang ya menengah rata kanan lah ya, Intel Core i9 10850K RTX 3070. Jadi kalau PSU-nya saya harus pakai yang benar-benar bisa mengcover semua komponen yang ada di sini. Sebenarnya untuk 750 watt masih cukup sih ya, tapi komputer itu kadang kan spike gitu, dia nyolong-nyolong daya. Jadi saya gaskan aja di 850 watt. Dan untuk PSU-nya, karena saya pengen membangun desain yang simple, jadi saya pakai PSU dari NZXT C850 850 watt yang saya beli harganya itu sekitar 2,1 juta rupiah. Kemudian karena PSU-nya udah pakai NZXT, jadi saya pakai casing yang NZXT juga, karena bisa pakai software yang namanya NZXT Cam kalau misalkan kita pakai casing, dan juga PSU dari NZXT. Dan ini harga casingnya 2,5 juta rupiah. Namanya adalah H510 Elite. Yang pertama kali melihat saya langsung suka, jadi langsung saya beli. Dan sebenarnya untuk sebuah casing PC 2,5 juta menurut saya juga lumayan mahal, cuman karena desainnya ini saya banget ya, dan tempered glassnya ini solid dan kuat banget. Dan ya karena saya suka, ya udahlah sesuai dengan profil saya beli aja, walaupun di dalam hati saya menurut saya memang cukup mahal untuk sebuah casing 2,5 juta rupiah. Kemudian untuk motherboardnya saya pakai motherboard dari Gigabyte, yaitu Gigabyte Z490 Aorus Master. Dengan harga saya beli itu sekitar 6,9 juta rupiah. Dan motherboard ini juga saya banget ya, karena fiturnya menurut saya banyak banget. Bahan material yang dipakai itu premium, jadi ada digital PWM, kemudian ada transistornya juga udah pakai yang premium, dan ada Wi-Fi 6. Yang terpenting biar saya bisa lebih clean, minimalis lagi, mengurangi kabelan, ada Wi-Fi 6. Dan yang kalian lihat ini, yang saya tempel-tempelkan ini adalah penguat sinyal Wi-Fi 6 dari Z490 Aorus Master. Dan untuk motherboard ini mungkin akan kita bahas di next video aja, karena fiturnya banyak banget, nggak akan bisa saya cover kalau misalkan di satu video ini aja. Dan sekarang lanjut ke memori RAM. Untuk memori RAM yang kalian lihat jejer-jejer 4 itu adalah RAM dari Corsair Vengeance Pro 64GB. Jadi satu kepingnya 16GB. Satu box isinya 2 keping. Harganya itu 2,8 juta. Jadi totalnya sekitar 5.600.000 untuk memori RAM 64GB dari Corsair Vengeance RGB Pro ini. Lah katanya nggak suka fitur RGB bang. Bukannya saya nggak suka fitur RGB ya, tapi saya nggak suka warna RGB. Kalau fitur ya, bukan warna, fitur RGB-nya saya suka. Kenapa? Karena saya bisa menggantinya dengan warna statik yang saya inginkan. Contohnya karena kita lagi bikin tema PC Beautiful in White ya, kayak lagunya Westlife. Jadi saya bikin RGB-nya itu statik di warna putih seperti ini. Jadi lebih terlihat Beautiful in White gitu. Kalau yang di belakang ini bukan RGB ya, ini space iklan. Jadi tolong dibedakan. Lanjut untuk storage. Jadi untuk storage-nya saya pakai dual storage. Yang pertama untuk sistem jelas saya pakai SSD NVMe Gen 4x4 dari Gigabyte Aorus 1TB, itu harganya sekitar 4 juta rupiah saya beli. Tapi mungkin akan biasa ya buat kalian, tapi yang nggak biasa adalah storage kedua saya ya, karena masih pakai hard disk pertama tapi harganya 11 juta rupiah. Kenapa bisa 11 juta rupiah? Karena ini adalah hard disk Iron Wolf Pro, kapasitasnya 14 TB. Hard disk yang biasanya digunakan di rak server. Dan
Sebenarnya saya punya rak server juga dari Synology. Jadi kalau misalkan kita kerja, kita langsung ambil aja dari server, nggak usah pindah dari laptop ini ke PC yang lain gitu ya, lebih mudah. Cuman seperti yang saya bilang di awal tadi, saya butuh PC yang memang buat saya sendiri. Jadi ya saya nggak mau kalau misalkan ada orang lain yang bisa ngambil data saya dari server, walaupun orang lain itu adalah tim DKID sendiri. Siapa tahu saya punya video privacy yang pengen saya tonton sendiri gitu kan ya, video 19 detik atau video apapun itu yang privacy menurut saya. Jadi nggak ada orang lain yang mampu atau bisa mengambil data saya, karena komputer ini nanti akan saya password. Dan kalau kalian tanya kenapa 14 terabyte, karena ke depan saya berencana untuk bikin video dengan resolusi 4K. Dan resolusi 4K itu seperti yang kalian tahu ya, size-nya gede-gede banget. Jadi kalau kalian tanya kenapa harddisknya bisa lebih mahal dari RTX 3070-nya, karena yaitu tujuannya itu tadi, buat video 4K sama untuk privacy. Kemudian kalau kalian lihat di bagian dalam ada lampu putih yang jalan-jalan, yang kalau dilihat dari jauh seperti water cooling, tapi kalau dekat ya jelas tidak seperti water cooling. Ini adalah kabel Lianli yang saya beli dengan harga 600.000 untuk sebuah kabel yang memiliki fitur RGB. Jadi dia memiliki kayak semacam soket. Jadi di belakangnya ini kalau misalkan saya pencet-pencet ya, nah dia bisa ganti. Nah seperti ini. Kenapa saya pakai ini? Karena katanya dengan kabel RGB ya, itu bisa menambah FPS sekitar 30-60 FPS. Makanya saya beli kabel Lianli ini 600.000 ya. Ya udahlah, nggak apa-apa. Dan sekarang langsung aja kita coba performanya kalau misalkan digunakan untuk gaming. Dan semua game yang kalian lihat ini menggunakan settingan resolusi Full HD rata kanan. Dan pertama kita coba menggunakan game COD Warzone. Dan hasilnya Intel Core i9 10850K dengan RTX 3070 mampu mendapatkan average 160 sampai 170 FPS. Untuk suhu GPU dan juga CPU-nya semuanya di bawah 80 derajat Celcius. Dan tadi saya lupa untuk mention kalau untuk liquid coolingnya saya pakai NZXT Kraken Z63 yang harganya lumayan mahal, kalau nggak salah 4,1 juta. Karena menurut saya kalau pakai casing H510 Elite nggak pakai Kraken Z63 kayak kurang match gitu. Kemudian lanjut ke game Valorant dengan resolusi Full HD rata kanan juga, dan untuk average FPS-nya bisa di atas 250 FPS. Dan kalau kalian lihat CPU dan juga GPU-nya tidak bekerja keras sama sekali untuk memainkan game yang memang ringan ini. Jadi sekarang kita lanjut ke PUBG. PUBG resolusi Full HD rata kanan dan hasilnya mampu mendapatkan average 170 sampai 180 FPS. Lanjut ke game AAA, kita coba di Shadow of Tomb Raider, dan untuk average FPS-nya dengan settingan high atau rata kanan mendapatkan average 129 FPS. Lanjut ke game Cyberpunk yang baru aja saya beli 1 minggu kemarin dan baru bisa saya mainkan hari ini ketika nge-review PC ini. Jadi stage-nya masih awal-awal dan mendapatkan average 90 FPS, tapi karena masih stage awal jadi menurut saya nggak valid, dan nanti akan saya coba untuk live streaming main game Cyberpunk menggunakan PC Beautiful in White ini. Jadi sekarang kita move ke game RTX 3070 yang lain, yaitu Watch Dogs Legion, dan hasilnya dengan settingan rata kanan Full HD mampu mendapatkan average 80 sampai 90 FPS. Dan di game terakhir kita coba di Assassin's Valhalla, settingannya sama juga ya, pokoknya resolusi Full HD, grafiknya rata kanan, dan average FPS-nya 67 sampai 80 FPS. Dan kalau kalian perhatikan dari tadi, semua game yang kita coba suhunya itu bisa di bawah 80 derajat Celcius. Oke guys, jadi mungkin cukup segitu aja video rakitan PC yang saya kasih tema Beautiful in White kali ini, yang menurut saya desainnya ini saya banget, jadi masih terlihat elegan, simple, masih ada unsur gamingnya, masih ada futuristiknya, tapi menurut saya ya nggak terlalu rame. Tapi entah menurut kalian seperti apa, dan PC ini pengen saya kasih nama, mungkin kalian bisa tulis di kolom komentar juga buat kasih ide siapa nama PC ini. Dan mungkin kalian juga akan komplain ya, harddisk aja 11 juta, casing aja 2,5 juta. Tapi menurut saya merakit PC itu harus disesuaikan dengan profil penggunanya. Profil penggunanya itu pengen seperti apa, kebutuhannya apa. Jadi dengan harddisk 14 TB 11 juta, kalau misal memang sesuai dengan kebutuhan untuk nyimpan video 4K dan video-video besar lain, menurut saya ya nggak masalah ya. Itu alasan saya aja biar nggak kalian serang mungkin ya. Tapi menurut saya ya ini saya banget gitu. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Semoga aja video ini bisa, rakitan PC ini bisa menjadi referensi menarik buat kalian yang mungkin juga pengen build up PC. Saya Dika Setiabudi and see you on the next video. Bye bye.